Dan pemirsa, seberapa pentingkah digitalisasi penyiaran? Mengapa prosesnya harus dipercepat? Saya akan membahasnya langsung bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate melalui sambungan telepon. Selamat pagi Bang Joni. Selamat pagi Vera. Ya, Bang Joni, ini kan Kemenkominfo mendorong percepatan digitalisasi penyiaran televisi begitu. Lalu apa sebetulnya urgensinya? Ya, jadi begini Vera ya, itu digitalisasi sektor penyiaran itu adalah bagian dari digitalisasi nasional. Tidak saja per televisian atau broadcasting, tapi memang Pak Presiden kebijakan pemerintahan dalam rangka transformasi digital. Salah satu juga didorong dari percepatan atau dampak dari COVID di mana ada akselerasi digital. Nah, tetapi masalah broadcasting, digitalisasi broadcasting atau penyiaran ini sebetulnya sudah lama sekali. Di dunia ini, nah salah satu yang terlambat itu adalah Indonesia. Nah, yang sedianya sudah direncanakan jauh hari sebelumnya. Undang-undang, revisi undang-undang penyiaran itu kan sudah lama sekali itu. Dari tahun 2011 bahkan ya. Itu sudah disiapkan. Nah, akan tetapi ya karena satu tuntutan disrupsi teknologi, di mana tidak saja televisi free to air, tetapi juga sekarang penyiaran itu bisa dilakukan melalui platform digital over the top. Nah, harus kita atur dengan baik koeksistensi industrinya. Industri yang sudah lamanya harus hidup berdampingan yang sehat dengan pendatang baru. Yang kedua, pemanfaatan dari spektrum frekuensi. Spektrum frekuensi itu sendiri di spektrum 700 itu salah satu spektrum emas ya, yang harusnya tidak saja digunakan untuk pertelevisian, tapi juga untuk basis broadband internet yang harus bisa dipakai. Dengan digitalisasi terjadilah penghematan pemanfaatan spektrum frekuensi. Tapi dari ini semuanya ya, salah satu yang tidak kalah pentingnya adalah apa? Ini yang sudah lama dunia ITU sudah tetapkan, sudah ada kesepakatan, bahkan di ASEAN juga kita sudah sepakat di mana mulai tahun 2020 ini harusnya. Tetapi legislasi primer kita belum ya. Nah, karena legislasi primernya itu belum, kita tentu tidak mencari cara dan jalan lah. Salah satu cara dan jalannya adalah melalui Omnibus Law, di mana sektor penyiaran di Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah ada, yaitu analog switch off. Baik, nah artinya bisa beriringan begitu ya Bang Joni antara percepatan internet melalui frekuensi analog yang bisa melakukan analogi switch off ini dengan beralih ke digitalisasi pertelevisian begitu, dimanfaatkan untuk hal ini. Nah, ini dua hal yang berbeda sebetulnya. Digitalisasi televisi dengan internetifikasi itu dua yang berbeda. Internetifikasi itu adalah pembangunan infrastruktur TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi sampai di pemukiman atau tempatnya rakyat ya, di kampung-kampung, di desa-desa. Kalau pertelevisian ini broadcastingnya, siarannya. Jadi itu dua yang berbeda, tetapi di dalam satu jalur transformasi digital. Tapi penggunaan infrastrukturnya tentu beda, ya, karena nonton TV kan di salurannya sendiri, kecuali yang melalui internet, yaitu televisi berlangganan, ya, televisi melalui streaming. Nah, itu berbeda dengan free to air, yaitu pertelevisian seperti Metro TV, Kompas TV dan seterusnya. Itu harus cepat-cepat kita bermigrasi dari analog ke digital. Nah, Bang Joni, jika tidak cepat bermigrasi dari analog ke digital, sebetulnya apa konsekuensi yang bisa terjadi? Apakah sampai pada potensi sengketa internasional misalnya dengan negara tetangga, khususnya di wilayah perbatasan yang juga menggunakan frekuensi yang sama begitu? Masih adakah potensi risiko semacam ini? Potensinya besar sekali, Kenapa? Ya, karena negara-negara tetangga kita di wilayah perbatasan, mereka di ASEAN ini ya sudah menggunakan televisi digital. Ya, kita masih menggunakan televisi penyiaran analog, frekuensinya akan interference, ya, akan saling tabrakan. Dan dunia, ya, ITU sudah menetapkan analog switch off atau mulainya digital.
Nah, kalau terjadi sengketa di batas negara terkait dengan tabrakan frekuensi atau interference frekuensi, Indonesia pasti disalahkan. Dan ini di negara masing-masing akan menjaga industrinya yang melibatkan investasi yang masing-masing besar dan tenaga kerja yang banyak di situ. Itu satu dari interferensi frekuensi di lintas batas negara ya. Yang kedua untuk konsumen di dalam negeri juga. Konsumen di dalam negeri sudah menggunakan atau di rumah masing-masing itu sudah pakai TV pintar atau smart TV. Tapi mereka masih hanya menikmati TV analog siarannya. Nah, ini nanti juga tentu tidak adil bagi masyarakat yang sudah membeli barang yang tersedia dengan kemampuan digital, tetapi mereka hanya menonton televisi siarannya hanya analog. Ya masih hampir 70% yang belum mendapat akses penyiaran digital. Baik. Nah, Bang Joni, kalau dibandingkan dengan negara lain memang kita sangat sudah jauh ketinggalan gitu loh. Bahkan dengan negara tetangga saja untuk Singapura dan juga Malaysia ini sudah menyelesaikan analogi switch off ini tahun lalu, kemudian disusul dengan Thailand dan Vietnam sudah menyelesaikan di tahun ini. Nah, bagaimana menyiapkan infrastrukturnya untuk kita bisa mengejar ketertinggalan ini? Jadi begitu legislasinya nanti disepakati, Omnibus Law-nya selesai, maka di situ payung hukum utamanya sudah ada yang mengharuskan industri pertelevisian melakukan switch over ya dari analog ke digital. Dan banyak stasiun TV yang saat ini sudah melakukan simulcasting ya, di mana broadcastingnya dilakukan analog dan digital. Itu berarti sudah tersedia juga sebetulnya infrastruktur oleh TV station. TVRI sudah punya, saya kira Metro juga sudah punya, ada banyak yang sudah punya. Pada saat di mana nanti analog switch off ditetapkan, apakah itu 2 tahun waktunya atau lebih cepat, maka itulah masa persiapannya untuk infrastruktur digital televisi. Di saat yang sama nanti perangkat televisinya bagi masyarakat juga harus menyiapkan alat penerimanya. Jadi siaran digital itu bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Ini akan sangat efisien ya bagi industri pertelevisian itu sendiri, bagi pemerintah dalam langkah tata kelola frekuensi, dan bagi masyarakat untuk mendapatkan siaran yang dengan kualitas yang lebih bagus dan lebih beragam. Baik. Nah, untuk mendorong percepatan ini kan tentu membutuhkan dukungan dari semua pihak begitu. Namun DPR masih menunda dulu pembahasan RUU terkait dengan penyiaran hingga 2021 ini. Lalu bagaimana penuntasan legislasinya, Bang Joni? Apa yang akan dilakukan oleh Kemenkominfo? Saya kira DPR ada 2 ya. Tadi saya itu sampaikan kalau terkait dengan revisi undang-undang penyiaran itu menjadi inisiatif DPR ya. Dan tidak saja terkait dengan analog switch off atau digitalisasi, ada banyak aspek yang lain di situ. Khusus terkait dengan switch off-nya analog dan masuk ke pertelevisian broadcasting digital, ini satu section aja, satu bagian saja. Nah, bagian itu adalah di dalam undang-undang atau RUU Cipta Kerja di Omnibus Law, yang mana saat ini juga sedang berproses di DPR. Jadi kalau misalnya dibilang bagaimana kerjasama dengan DPR, ya harus buat undang-undang kan harus kerjasama dengan DPR. Dan apakah DPR dukung proses digitalisasi pertelevisian? Ya iya, karena apa? Proses legislasinya sedang berlangsung di DPR di Omnibus Law. Dan dia tidak dibahas lagi di RUU penyiaran. Karena bagian itu sudah dimasukkan di Omnibus Law atau di bagian RUU Cipta Kerja. Tetap juga pembahasannya nanti bersama dengan DPR. Bahkan saat ini sedang berlangsung di DPR. Kami tentu berharap proses pembuatan undang-undang Omnibus ya RUU Cipta Kerja di DPR ini yang saat ini sedang berlangsung bisa selesai cepat, dan dengan selesainya RUU itu, itulah payung hukumnya. Di saat yang sama aspek lain dari sektor penyiaran nanti akan tentu dibicarakan di revisi undang-undang penyiaran yang menjadi inisiatif DPR yang saat ini ya sudah keluar dari prolegnas, tapi akan ditetapkan itu di dalam prolegnas tahun 2021 tahun depan. Saya kira itu pertimbangan politik yang ada di DPR. Jadi ini 2 hal yang sebenarnya
tidak bertentangan, tidak berbeda, tetapi digunakan di dalam paket undang-undang yang berbeda. Yang satu di undang-undang penyiaran, tapi khusus terkait dengan digitalisasi TV itu atau penyiaran itu berada di undang-undang Cipta Kerja. Baik, Bang Joni, kita harapkan semoga proses legislasinya juga bisa dipercepat agar realisasi percepatan digitalisasi penyiaran televisi ini bisa cepat juga terwujud. Terima kasih Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.